Shalom guys. Um, ini Daily Bread hari kedua. Kita langsung lanjutin pembelajaran kita dari kitab Lukas ayat 5 sampai 25 bagi teman-teman yang udah baca dari pagi. Ketika gue kabarin di Twitter apa pembacaan kita hari ini, teman-teman pasti udah ngerenung juga dan pasti udah banyak pikiran yang muncul setelah baca tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita coba lihat apa yang Tuhan coba ajarin hari ini. Langsung lihat aja, kita harus nyebut. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth, artinya mereka dari semacam kalau zaman sekarang kayak anak-anak pendeta gitu, daripada merit gitu, jadi kayak keturunan hamba Tuhan. Dan ayat 6 dibilang keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dicatat di sini mereka bukan cuma anak-anak pendeta dan benar di hadapan orang, tapi benar di hadapan Tuhan, hidup kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan, dan mereka hidup artinya benar-benar hamba-hamba Tuhan sejati. Gitu. Tapi problem muncul di ayat 7 ketika dibilang tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Elizabeth mandul dari ketika awal menikah, mereka sadar itu Elizabeth mandul, dan sampai sekarang mereka udah tua, udah lanjut umurnya, dan udah makin gak mungkin untuk punya anak. Dan ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan sesuai dengan undian. Pada saat itu ketika seorang imam orang imam itu diundi, kan imam itu banyak, pada saat itu mereka diundi siapa yang masuk. Hari ini siapa yang masuk ke dalam bait Allah untuk membawa korban pembakaran ukupan, siapa yang, dan akhirnya Zakaria setelah sekian lama memperoleh giliran itu, gitu ya. Ayat 11, maka tampaklah pada Zakaria ketika dia masuk ke ruang untuk membakar ukupan itu, bait Allah, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu dia terkejut dan menjadi takut. Bayangin saudara, malaikat tuh kayak gimana sih, pasti perasaannya kayak pasti pertama takut banget karena nggak sering-sering kita ngeliat malaikat gitu. Ayat 13, tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Keren banget ini, dibilang doamu telah dikabulkan. Doa ya, aku bayangin mereka berpuluh-puluh tahun berdoa, Tuhan kami udah hidup kudus, kami udah melayanimu dengan segenap hati kami rindu banget punya anak, Mungkin doa itu udah puluhan tahun didoain terus, dan tampaknya Tuhan tidak mengabulkan permintaan mereka. Tapi akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka, dan bukan cuma mengabulkan, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membawa berita sukacita itu. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, atas kelahiran anakmu itu yang harus engkau beri nama Yohanes tadi. Kenapa? Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilang he will be great in the sight of the Lord. Artinya di pemandangan Tuhan, orang ini keren, orang ini luar biasa, hamba Tuhan ini luar biasa. Bukan hanya di mata orang, tapi di pemandangan Tuhan. He will be great. This John, Yohanes ini akan menjadi luar biasa. Anakmu ini akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Akan dipenuhi Roh Kudus dari dalam rahim ibunya, dari sebelum lahir udah dipenuhi Roh Kudus di perut ibunya. Luar biasa banget. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Banyak orang akan kembali kepada Tuhan, akan bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. 17, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Anak punya menjadi hamba Tuhan yang paling luar biasa yang dunia pernah ada di dunia. Dia akan bikin banyak orang bertobat, pikiran-pikiran orang durhaka jadi pikiran-pikiran orang benar, dan akan terjadi revival demi revival lewat pelayanan anakmu ini. Luar biasa. Dibilang apa? Dia akan mendahului Tuhan. Tuhan akan datang menjadi manusia, tapi
Yohanes ini akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Luar biasa mempersiapkan jalan bagi Tuhan, sehingga Tuhan jalan udah tinggal lewat, karena jalannya udah disiapin sama Yohanes. Dan ini sekeren itu anakmu. Sekeren itu anakmu. Tapi apa yang terjadi gini, bagi seorang pasangan imam, pasangan anak hamba Tuhan, sebuah impian yang paling mereka impikan adalah memiliki anak yang juga menjadi hamba Tuhan. Dan di sini bukan cuma mereka dikabulkan untuk punya anak, tapi anak ini akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Harusnya ini sebuah berita yang sangat luar biasa, sangat berita baik, yang terbaik ini yang mereka menantikan puluhan tahun. Tapi apa yang terjadi di ayat 18 dibilang, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, sebuah reaksi yang mengagetkan. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku udah lanjut umurnya. Pasal dia bilang gini, gimana mungkin ini bisa terjadi? Udah mustahil. Kami udah terlalu tua. Pasal dia bilang, secara nggak langsung dia bilang, ini telat. Jawaban doanya telat dari dulu dong, mesti dijawab. Udah telat, udah nggak mungkin kami untuk punya anak lagi. Dia meragukan janji Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Gabriel sampai nggak habis pikir kayak, gue cuman messenger, gue bawa message dari Tuhan dan gue udah excited banget. Lu pasti bakal seneng denger ini. Ini mestinya berita baik. Berita baik karena ini jawaban doa lu berpuluh-puluh tahun. Tapi apa yang terjadi? Lu malah meragukannya. Wow. Malaikat bisa dibaca di sini kemarahan Gabriel. Kita bukan cuma lihat di ayat 18 kemarahan Zakaria, tapi kita lihat juga kemarahan Gabriel karena melihat kepahitan yang amat sangat di seorang hamba Tuhan yang udah puluhan tahun melayani Tuhan dengan setia ini. Karena mereka nggak diizinkan punya anak. Karena mereka udah hidup perfect. Udah hidup sempurna di hadapan Tuhan, melayani Tuhan tanpa cacat. Dan mereka nggak punya anak dan tampaknya ada kepahitan di sini. Ada kepahitan di ayat 18, tapi Gabriel sampai marah karena dia nggak nyangka. Kok ini orang melakukan Tuhan. Ayat 21 kita lihat kemarahan Gabriel. 20. Sungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saking marahnya malaikat itu. Dia buat. Dan aku tahu ini izin dan kehendak Tuhan. Zakaria seorang imam jadi bisu. Saking marahnya dia, karena dia gak nyangka orang kok malah gak percaya. Gue bawa berita baik, dia malah marah. Dia malah meragukan. Dia malah kasih tahu bahkan kita udah terlalu tua. Dikasih tahu apa yang gak mungkin bagi Tuhan. Kalau gue bawa berita yang luar biasa, ini mujizat harusnya. Ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama banget dia berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika melihat Zakaria bisu, mereka langsung kayak, wah ini pasti dia melihat sesuatu dalam. Pasti dia melihat penglihatan, pasti dia melihat malaikat. Dia nggak bisa ngomong sama sekali. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Aku jadi ngerti kenapa Zakaria segitu marah. Karena pada saat itu, pada orang yang hidup pada zaman Yesus, bagi mereka yang memiliki penyakit, bagi mereka yang memiliki cacatan dan kemandulan, dan seperti ini dianggap mereka punya dosa. Entah mereka yang berdosa atau orang tua mereka yang berdosa. Mereka harus menanggung akibatnya. Dan ini dia yang bikin di mata teman-teman imamnya, Zakaria dan Elizabeth pasti dipandang memiliki dosa. Sehingga mereka nggak diberkati Tuhan. Dan itu yang bikin Zakaria dan Elizabeth merasa ini udah aib berpuluh-puluh tahun. Karena kami hidup sempurna, kami hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan izinkan terjadi, apa yang Tuhan izinkan kami alami, itu yang bikin Zakaria kepahitan. Dan Elizabeth bilang, akhirnya Tuhan ambil Tuhan ambil aib kami. Ini malam ini aku pengen hari ini aku pengen teman-teman berpikir apa yang membuat kita kepahitan sama Tuhan. Hal apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membuat kita pahit, membuat kita apatis terhadap Tuhan. Karena seringkali itu yang membuat kita berpaling dari hidup bagi Dia. Kita cuma sibuk apa pandangan orang terhadap kita, Dan harusnya kita memikirkan apa pandangan Tuhan terhadap kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun orang akan melihat kita kayaknya hidup dengan aib, karena Tuhan gak izinkan beberapa hal kita miliki.
Tapi kita mesti ngerti, hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini, kalau kita benar-benar hamba Tuhan, hidup kita tentang Tuhan. Dan di sini Tuhan memakai seorang imam yang kepahitan untuk memulai misinya untuk jadi manusia. Dikirimkan imam dari seorang imam, pasangan imam yang bertua dan mandul ini. Akan lahir seorang hamba Tuhan luar biasa di mata Tuhan. Namanya Yohanes Pembaptis. Akan persiapkan jalan bagi Yesus. Hari ini aku pengen bertanya lagi balik ke teman-teman. Apa yang membuat teman-teman apatis sama Tuhan? Yang membuat teman-teman melihat semua mujizat Tuhan jadi mustahil. Semua janji Tuhan jadi, masa sih? Mana mungkin. Itu apa? Dan itu seringkali menghalangi kita dari melihat rencana yang luar biasa yang Tuhan miliki bagi kita. Tuhan ingin mengajak kita ambil bagian dalam history. Bukan cuma sejarah, tapi kisahnya dia. Ceritanya dia, karena ini semua tentang dia. Tentang Tuhan. Bahwa kita akan ambil bagian. Biarlah kita nggak perlu kena dulu akibatnya dari tidak mempercayai Tuhan. Tapi bisa percaya sama Tuhan ketika Tuhan berfirman. Dan hari ini Tuhan bawa pesan yang sama. Bahwa teman-teman semua yang nonton ini, semua saudara-saudara yang nonton ini, kita diajak ambil bagian dalam ceritanya Tuhan. Dalam kisahnya dia. Apakah kita akan menyikapi janjinya dengan kepahitan. Karena semua hal yang diizinkan terjadi yang gak enak mungkin. Atau kita bisa melihatnya sebagai saat dimana kita bisa tetap bersyukur. Karena untuk bersyukur di saat semuanya baik-baik saja itu mudah. Ketika kita bisa bersyukur di saat semuanya kayak gak berjalan sesuai rencana kita. Tapi kita tahu ada satu pribadi yang semua rencananya akan pasti terjadi. Dan itu Tuhan yang kita sembah dan itu Tuhan yang kita layani. Biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang fokus kepada pekerjaan Tuhan. Bukan cuma fokus kepada apa pandangan orang terhadap kita, tapi tetap berfokus kepada apakah Tuhan disenangkan dari semua yang kita lakukan. Kita tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan, mujizat itu kenyataan bagi Tuhan. Tuhan gak melihat mujizat sebagai mujizat, dia melihat mujizat sebagai kenyataan. Ini loh yang sebenarnya. Dan biarlah kita mulai melihat dari sudut pandang Tuhan. Mulai menyikapi janji-janji Tuhan dan tidak meragukan dia. Semoga perenungan ini bisa membantu teman-teman semua. Ini mungkin perikop yang ajaib. Jadi kita bakal ketemu lagi yang jauh lebih ajaib lagi di daily bread berikutnya. God bless you. Tolong yang apatis pikir ulang lagi ya. Apa yang buat kita melakukan janji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Yesus memberkati.